Halo teman-teman semua, masih bersama kami dengan 4 psikolog yang ahli di bidangnya masing-masing. Kita masih bicara tentang tetap waras di masa pandemi COVID-19. Pada sesi lalu kita sudah banyak membahas banyak hal, salah satunya adalah dengan keterampilan hidup. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi stres, karena di masa pandemi ini rupanya memang banyak stres banyak dialami oleh banyak orang. Nah, saya ingin bertanya Mbak Jo, gimana nih cara mengatasi stres yang baik tentunya ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nas. Pada dasarnya ketika kita mengatasi mendapatkan stresor atau peristiwa-peristiwa yang membuat kita stres, itu diri kita itu akan muncul penilaian. Jadi sebelum kita menghadapinya, sebelum kita coping, kita biasanya menilai ini nih harmful atau berbahayakah, ataukah ini mengancamkah, atau ini membuat kita jadi menjadikan ini sebagai tantangan. Nah, biasanya kalau dalam situasi stressful gitu ya, kalau kita menganggap ini sebagai peristiwa buruk dan membahayakan, misalnya pandemi ini, kalau kita menganggap sebagai peristiwa buruk yang membahayakan, maka kita akan memiliki emosi yang kecewa, sedih, tidak berdaya. Contoh nih, pada waktu awal dalam peristiwa pandemi itu, saya sendiri back pain-nya pas kumat banget. Situasi pandemik, kemudian saya punya back pain dan harus tidur terus dan tidak bisa bekerja dengan baik. Ini saya pada saat itu merasa ini bahaya. Karena apa? Karena saya tidak bisa ke rumah sakit, karena takut, saya tidak tahu apakah back pain saya itu baik-baik saja, sehingga harus tidur. Tetapi di sisi lain, saya juga jadi tidak bisa bekerja dengan baik. Di sini perasaan saya itu benar-benar berkecamuk, kecewa, sedih, dan merasa tidak berdaya. Nah, pada waktu yang sama, ketika situasi pandemik, saya juga merasakan bahwa ini sebagai ancaman, menilai ini ancaman. Ancaman biasanya dinilai ketika itu kita membayangkan yang akan datang, yang akan masa depan. Jadi sifat perasaan yang muncul itu biasanya cemas, takut terhadap hal-hal yang akan terjadi. Dan ini kalau dalam pandemi COVID yang sering kali muncul, kadang-kadang dialami oleh orang-orang itu jadi panik atau kemudian ini terlalu banyak khawatir. Nanti kalau begini bagaimana? Nanti kalau begitu bagaimana? Nah, ini adalah ketika kita melihat ini sebagai ancaman. Kalau saya sendiri kemudian ketika situasi pandemi pada waktu itu, kemudian berpikir bagaimana ya penghasilan, bagaimana kehidupan nanti, bagaimana nanti anak-anakku kalau tidak bisa sekolah dengan baik, bagaimana tugas-tugasku, apakah akan dapat selesai karena saya sakit pada saat pandemi. Nah, tapi juga bahwa penilaian terhadap stresor itu bisa kita menganggap itu sebagai tantangan, sebagai challenge, sebagai kesempatan, bahwa ketika saya sakit, ketika saya menghadapi situasi pandemi ini, maka saya melihat apa sih maknanya, apa sih yang bisa saya perbaiki, ini kesempatan untuk meningkatkan apa. Kemudian saya mulai emosi-emosinya itu mulai saya arahkan untuk melihat situasi yang sifatnya pertumbuhan gitu ya. Oke, berarti ini kesempatan saya untuk memperbaiki hubungan-hubungan saya dengan keluarga saya yang selama ini mungkin tidak sempat saya perbaiki gitu ya. Kemudian bagaimana saya justru bisa meningkatkan kualitas-kualitas saya yang selama ini memang tidak saya pikirkan, misalnya dalam hal teknologi. Nah, itu adalah cara seseorang menilai terhadap stresor. Bila harm threat cenderung menghasilkan emosi negatif, kalau challenge itu biasanya menimbulkan emosi yang positif. Begitu Mbak Anas. Jadi ini pilihan juga ya, bagaimana kita bisa memandang terhadap tekanan-tekanan yang menimpa diri kita itu, apakah sebagai ancaman, apakah sebagai sesuatu yang membahayakan atau sebagai tantangan. Ini ya. Iya, nah, ini pilihan. Kita bisa memilih. Benar. Betul, ya. Mbak Widya ingin menambahkan? Oke, saya mungkin melengkapi harm and threat tadi tuh efeknya bisa kelihatan dari apa. Harm and threat itu bisa kelihatan dari unhealthy coping dari seseorang.
Apa sih unhealthy coping itu? Ya, tadi udah dibahas waktu di sesi sebelumnya gitu ya, yang tentang life skill, itu bagaimana seseorang itu menghadapi stres, menyelesaikan stresnya, permasalahan gitu, itu udah kita pernah bahas di sana. Nah, ini salah satu contohnya. Menghindar, tidak menghadapi, membiarkan orang yang lari, cenderung lari dari masalah, itu dia tidak mampu untuk melakukan healthy coping, kita sebut unhealthy coping. Jadi banyak itu yang menghindar dengan berbagai macam cara, dia nggak mau menghadapinya pada realita yang sesungguhnya, bahwa dia harus selesaikan permasalahan itu unhealthy coping. Hal lain, kalau dia orangnya cenderung tidak ekspresif, dia mungkin relasi sosialnya nggak bagus gitu, interpersonal skillnya nggak bagus, dia bisa memendam sendiri, tidak membicarakan dengan orang-orang lain. Nah, itu nanti bisa tambah stresnya tambah parah itu. Bahkan bisa ke gangguan psikologis yang lain yang lebih berbahaya. Itu juga unhealthy coping. Kemudian atau melampiaskan pada orang lain, marah dan membuat orang lain terluka. Misalnya, mamanya yang repot karena harus kerja, pembantu nggak ada karena dipulangkan, kondisi COVID, harus ngajarin anak, harus kerja bareng, harus berbagi laptop bersama. Anak jadi pelampiasan marah. Padahal dia harusnya nggak melakukan seperti itu. Itu juga salah satu unhealthy coping. Permasalahannya adalah time managementnya yang nggak bisa mungkin, resource yang terbatas, tapi akhirnya anak yang dilampiaskan kondisi yang susah. Nah, itu juga unhealthy, contoh unhealthy coping. Kemudian menarik diri dari pergaulan, lebih banyak di kamar, nonton atau main game, menyendiri. Nah, ini di yang remaja yang waktu di awal sesi itu yang saya ungkapkan bahwa umumnya anak-anak umur 21 tahun ke bawah yang kena dampak COVID, dampak psikologis COVID. Ini salah satu gejala yang bisa kita lihat. Bagaimana anak itu sebenarnya butuh teman, rindu bertemu, tapi malah dia menarik diri dari pergaulan. Malah lebih banyak di kamar dipanggil-panggil, susah kecuali kalau untuk makan aja misalnya kayak gitu. Malah main game yang gak jelas. Ini belajar online beneran atau main game? Mamanya bingung gitu. Tapi dia menyendiri seperti apa? Nah, ini salah satu yang umumnya biasanya terjadi juga pada remaja, itu adalah contoh unhealthy coping. Kita harus hati-hati, terutama sebagai orang tua. Kemudian terlalu banyak menggunakan gadget. Terlalu banyak menggunakan gadget, kenapa? Karena gadget itu bisa kita atur. Orang main game itu kenapa mereka suka? Karena mereka bisa atur kapan saatnya membunuh lawannya, misalnya kapan sih harus atur strategi gini. Itu mereka bisa atur. Tapi begitu masuk ke dunia nyata, realita, belum tentu kita bisa mengatur orang lain. Belum tentu kita bisa membunuh lawan kita. Belum tentu kita ada memilih situasi yang menyenangkan. Belum tentu. Sehingga akhirnya dia makin tenggelam ke dalam penggunaan game, gadget, dan sebagainya. Nah, kemudian terus-menerus tergoda untuk terhubung dengan medsos. Bisa jadi malah lebih aktif di Facebook, di WA, tapi relasi dengan orang di sekitarnya itu malah kurang. Sama di rumah kesannya WFH, tapi malah dengan anak nggak akrab, dengan suami atau istri pasangan nggak akrab. Itu juga salah satu bentuk unhealthy coping. Tadi keterusan main game itu sudah diceritakan, kemudian tidak memperhatikan kesehatan, terlalu banyak bekerja. Nah, ini juga gitu. Dampak dari WFH itu adalah jam kerja yang lentur gitu. Jadi bisa malah biasanya jam 8 sampai jam 5 istirahat bisa jam 12, duduk makan bersama teman, ini karena nggak bisa. Kadang makan kita sambil kerja, sambil ngetik dan sebagainya, itu realita. Itu membuat salah satu dari gejala unhealthy coping. Kira-kira itu sih Mbak Anas, contoh-contoh bagaimana sebenarnya ini bisa yang membuat berdampak buruk dari banyak hal yang terkait dengan masalah psikologis. Terima kasih Mbak Widya. Jadi memang di masa pandemi ini orang banyak melakukan kegiatan terutama yang online, kegiatan online ya, baik dengan gadget maupun dengan komputer. Nah, itu kalau memang tidak diwaspadai, itu kalau itu menjadi salah satu peralihan untuk dalam mengatasi stres khususnya, nah itu menjadi hal yang salah dan sebetulnya harus kita hindari begitu ya. Betul. Nah, kalau yang ini kan unhealthy coping yang mesti kita lihat juga para orang tua maupun siapapun yang harus kita lihat ya, harus kita hindari unhealthy coping. Kalau yang healthy coping seperti apa, Mbak Milda?